Saya sangat beruntung bisa mencapai tingkat pencerahan yang tepat dalam kehidupan ini. Saya melihat seorang siswa di sebelah saya yang berada dalam kondisi penghapusan karma yang serius. Faktanya, apa yang kita lihat di dimensi lain adalah siswa ini pernah terobsesi dengan dunia manusia dan melakukan banyak karma dengan membunuh. Jika dia tidak berlatih, dia akan menderita penyakit kanker yang serius, menghabiskan seluruh keluarganya, properti dan kehilangan nyawanya, dan membawa penderitaan jangka panjang yang sangat besar bagi keluarga dan teman-temannya. Karena dia berlatih Falun Dafa, Guru Li Hongxi menanggung karma dosanya yaitu membunuh dan membebaskannya dari semua karma buruk. Di permukaan, siswa ini menderita sakit perut yang parah, nyeri tubuh, dan kelemahan. Dia hanya menderita sedikit rasa sakit yang dangkal secara simbolis selama beberapa hari. Dia terobsesi dengan kultivasi. Sulit dimengerti. Kultivator sejati tidak sakit sama sekali, mereka hanya melenyapkan dosa dan karma yang mereka ciptakan dalam hidup mereka. Guru Li Hongxi berbicara tentang prinsip Dharma, kultivasi ucapan. Di kehidupanku yang lalu, latihanku sebagai biksu terdiri dari mengultivasi tubuhku, berbicara, dan tidak melakukan apapun dengan pikiranku. Bersumpahlah di hadapan Sang Buddha untuk tetap diam selama sisa hidup Anda atau selama 30 tahun untuk menghindari ostomi. Tidak peduli bagaimana orang lain mengkritik atau memfitnahmu dalam hidupmu, kamu tidak akan membela diri dan tidak punya kata-kata untuk menjawab. Ketika kamu menghadapi pemukulan yang tidak masuk akal, kamu akan berdiri diam, bahkan jika kamu berkeliling meminta sedekah, kamu tidak akan bisa berkata-kata. Memohon, kamu akan membungkuk dan pergi. Setelah kata-kata tersebut berhasil diucapkan, mereka akan memiliki kekuatan mantra Buddha yang besar dan dapat menunjukkan kekuatan supernatural yang besar dalam menyelamatkan makhluk hidup, mengusir kejahatan dan memberantas kekacauan. Budidaya ucapan sangat penting bagi para kultivator. Saya menemukan bahwa di antara siswa yang berpartisipasi dalam kelas pengajaran, banyak di antaranya adalah murid dari guru sebelumnya yang mempraktikkan agama Buddha dan Taoisme di periode sejarah yang berbeda, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan Guru Li Hongxi di kehidupan masa lalunya. Siswa yang dapat berpartisipasi dalam kelas ceramah dan memiliki takdir pertemuan dengan Falun Dafa telah menerima ramalan dari Guru Li Hongxi, dan ramalan tersebut terletak di dahi. Beberapa siswa datang dari alam yang sangat tinggi, alam yang sepenuhnya di luar kognisi biasa. Waktu berlalu, dan saya telah menjalani 24 tahun berkultivasi Dafa tanpa saya sadari, Buddha Dharma yang agung sedang mengubah seluruh kehidupan di alam semesta. Diri saya yang 24 tahun yang lalu sudah tidak ada lagi. Selama bencana ini, Dafa membentuk kembali saya dan menciptakan diri saya yang baru, murni dan tanpa pamrih. Sebagai pengikut Dafa pada masa pelurusan FA, saya tidak pernah menyesali jalur kultivasi saya memilih. Saya hanya merasa bahwa kita harus lebih rajin dan memikul tanggung jawab sejarah yang lebih besar. Melihat kembali tahun-tahun sulit itu, semuanya sudah berlalu, namun itu bukanlah akhir. Ini hanyalah awal dari proses pelurusan FA yang baru. Ketika saya mendengarkan FA, saya merasakan seluruh energi hitam dan karma di tubuh saya hilang, dan seluruh tubuh saya terasa ringan. Suatu hari dalam perjalanan pulang, sepeda saya rusak dan saya sedang berjalan pulang dengan membawa kereta, saya merasa seperti sedang terbang, bukannya berjalan kaki. Saya sampai di rumah tidak lama kemudian. Ketika Guru Li Hongxi berbicara tentang prinsip-prinsip metode non-ganda, keesokan harinya saya membahas secara menyeluruh sisa buku Buddhis dan buku Qigong dari aliran lain dan berbagai token. Tiba-tiba, ruangan itu terasa segar dan damai seperti langit cerah setelah hujan. Kemudian, untuk jangka waktu tertentu, selalu ada pesan dari sekte lain yang mengganggu meditasi. Saya memberitahu mereka yang mengganggu roh jahat dan roh hantu, saya hanya berlatih Falun Dharma dengan sepenuh hati dan teguh, dan saya tidak menginginkan metode lain. Segera saya melihat roh-roh jahat yang mengganggu itu berubah menjadi asap hitam dan abu-abu dan menghilang. Saat Guru Li Hongxi mengajarkan FA, pemahaman saya terhadap Dafa semakin mendalam. Saya melihat ketika Guru Li Hongxi sedang mengajarkan Dharma, di dimensi lain ada Tathagata yang tercerahkan berdiri menjulang tinggi di atas langit. Tubuh Buddha Guru Li Hongxi sedang duduk di atas piring teratai emas. Dia sedang melakukan Mahamudra sambil mengajarkan Dharma. Dia mengenakan jubah emas, kulitnya keemasan muda, dan rambutnya hijau, biru. Ada lingkaran emas besar di sekujur tubuhnya, memancarkan ribuan sinar cahaya, dan semua siswa Dafa melebur ke dalam cahaya emas Buddha.
Di 10 penjuru yang dapat saya lihat, tak terhitung banyaknya dewa dan Buddha yang mendengarkan dengan penuh perhatian khotbah Guru Li Hongxi. Pada saat itu, hanya suara Dharma Guru Li Hongxi yang bergema di alam semesta. Segala sesuatu di alam semesta berhenti untuk ini. Ketika Guru Li Hongxi berceramah, lapangan luar angkasa senyap seperti genangan air musim gugur tanpa riak apapun. Saat istirahat di kelas, saya melihat beberapa anggota staf dan siswa senior memiliki lubang dengan warna berbeda yang menutupi tubuh mereka di luar tubuh. Jiwa baru lahir yang dikembangkan oleh siswa tampak seperti mereka berusia 7 atau 8 tahun, dan beberapa siswa mengolahnya hingga terlihat seperti saya pada usia 14 tahun. Tubuh Buddha berusia 5 tahun dan tubuh manusia tampak semurni batu giok putih di dimensi lain, beberapa tubuh siswa transparan. Ini mengejutkan saya. Dalam beberapa tahun yang singkat, praktisi Falun Dafa telah mencapai kondisi seperti ini, benar-benar di luar jangkauan metode kultivasi biasa. Sungguh luar biasa. Keadaan sebagai seorang kultivator Dafa telah meningkatkan kepercayaan diri saya dalam berkultivasi. Dalam ceramah berikutnya, saya mendengarkan FA dengan lebih hati-hati dan penuh perhatian. Saat mendengarkan ceramah Guru Li Hongxi secara pribadi menempatkan Falun pada siswanya. Setelah kembali ke rumah, Dharmakaya Guru Li Hongxi menyesuaikan tubuh siswa. Itu adalah hari kedua setelah saya mendengarkan FA, Guru Li Hongxi memberi saya sebuah Falun di bawah perut bagian bawah saya. Namun 10 hari sebelum menghadiri kelas ceramah, saya melihat cahaya keemasan mengelilingi saya. Pada saat itu, badan hukum Guru Li Hongxi mulai menyesuaikan tubuhku. Ketika saya meninjau latihan dan gerakan di rumah, Dharmakaya Guru Li Hongxi akan terpisah menjadi 2 atau 3 tubuh untuk menyesuaikan tubuh saya. Kadang-kadang saya melihat Dharmakaya Guru Li Hongxi menjadi sangat kecil dan menghilang setelah memasuki bidang spasial saya. Kadang-kadang saya melihat Guru Li Dharmakaya Hongxi sangatlah besar, dan saya berkultivasi dalam tubuh Guru Li Hongxi. Namun selalu ada Dharmakaya Guru Li Hongxi yang ada di kehampaan di atas kepala saya dalam keadaan meditasi atau mudra. Setelah terus-menerus mendengarkan ceramah Guru Li Hongxi, saya merasa tubuh saya di dimensi lain semakin kuat, dan kesadaran utama saya menjadi semakin jernih. Saya melihat bahwa dalam lingkup ruang angkasa saya sendiri, selain roh utama dari kesadaran utama saya yang memainkan peran utama, saya juga memiliki 3 roh wakil, 2 adalah gambaran Buddha, dan 1 adalah gambaran Tao. Mereka tidak dapat bermeditasi. Ketika tubuh fisik saya dalam tidur ringan, roh utama saya dapat merasakan sedikit kehadiran mereka, tetapi saya tidak dapat merasakan kata-kata atau tindakan spesifik mereka. Saat mendengarkan Dharma, ingatan akan kehidupan lampau terus muncul kembali, dan saya teringat proses kultivasi di kehidupan lampau. Terkadang suatu metode membutuhkan lebih dari 10 kehidupan untuk berlatih, dan terkadang membutuhkan lebih dari 1000 tahun untuk berlatih dalam satu kehidupan. Kesepian yang tak tertahankan dalam latihan biksu benar-benar dapat menghancurkan segalanya dalam diri seseorang. Faktanya, banyak rekan praktisi memiliki pengalaman kultivasi yang sama dengan saya dalam periode sejarah yang berbeda. Dalam kehidupan ini, saya menerima Dafa dan secara pribadi diajari oleh Guru Li Hongxi. Saya dulunya seorang praktisi awam Buddhis. Saya telah berhubungan dengan banyak penganut Buddha sejak saya masih muda. Meskipun saya hidup di dunia sekuler, saya mematuhi ajaran Buddha. Saya telah membaca beberapa kitab Buddha dan tercatat dalam kitab Buddha kuno bahwa setelah kematian Buddha Sakyamuni, calon Buddha Maitreya akan datang ke kehidupan selanjutnya untuk menyebarkan agama Buddha secara luas guna menyelamatkan semua makhluk hidup dan melenyapkan semua karma dan penderitaan. Makhluk hidup akan ada era damai dan sejahtera yang bertahan lama di kerajaan Buddha yang tak ada habisnya. Dalam periode sejarah saat ini, masyarakat manusia dan berbagai agama telah memasuki tahap akhir Dharma. Orang-orang di dunia menganggap ketenaran, keuntungan, dan cinta itu sangat penting. Mereka terus mengejar 7 emosi dan 6 keinginan tanpa mempedulikan kesehatan mereka sendiri, sehingga menimbulkan banyak karma. Sesungguhnya tubuh manusia itu sendiri adalah hal yang paling berharga. Tanpa tubuh manusia, semuanya adalah omong kosong. Oleh karena itu, saya percaya bahwa berlatih dengan tekun agar terhindar dari kelahiran dan kematian adalah hal yang paling penting dalam hidup, dan segala sesuatunya akan menyusul setelahnya. Melalui latihan keras jangka panjang, menjalankan sila, dan melafalkan mantra, hakikat Buddha, diri sejati, telah terungkap, dan kebijaksanaan juga telah direalisasikan dan ditingkatkan.
Namun, mengenai masalah kultivasi sebenarnya yang ditemui selama latihan, saya membaca banyak kitab Buddha dan bertanya kepada banyak biksu. Tidak mendapatkan jawaban yang jelas membuat saya sangat tertekan dan sering merasa tertekan dan bingung. Setelah lulus SMA, saya berlatih keras di sebuah gua bersama seorang biksu tua. Setelah turun gunung untuk menangani beberapa urusan duniawi, saya bersiap untuk resmi menjadi biksu dan menerima penahbisan untuk latihan. Secara kebetulan, saya menghadiri kelas ceramah yang diadakan oleh Guru Li Hongxi pada tanggal 5 Agustus 1994. Setelah mendengarkan ceramah pertama, banyak pertanyaan kultivasi seumur hidup saya tiba-tiba menjadi jelas. Pahami bahwa apa yang Guru Li Hongxi ajarkan adalah dharma agama Buddha, dan Anda dapat mencapai status Tathagata tanpa menjadi biksu dan berlatih di dunia. Ini sama dengan ramalan yang tercatat dalam kitab Buddha tentang kedatangan Dewa Maitreya ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Saat itu saya berpikir bahwa Guru Li Hongxi adalah Buddha yang datang ke dunia ini untuk mengajarkan Dharma kepada orang-orang. Saya sangat bahagia hingga ingin pergi ke jalan dan berteriak, "Ada Buddha hidup yang mengajarkan Dharma dan menyelamatkan manusia." Tenang, akal memberitahuku bahwa aku tidak bisa melakukan ini, hukum hanya menyelamatkan mereka yang ditakdirkan. Setelah mendengarkan ceramah Guru Li Hongxi pada hari pertama, saya memutuskan untuk berlatih Dava. Metode yang diajarkan oleh Guru Li Hongxi adalah metode sejati dalam berlatih agama Buddha, dan ini adalah metode mendalam yang belum pernah terlihat selama ribuan tahun. Bertahun-tahun. Ketika Guru Li Hongxi berbicara tentang membuka mata ketiga, dahi saya terasa mati rasa, dan seluruh otak saya terasa berat dan mati rasa. Saat mendengarkan ceramah Guru Li Hongxi, saya tiba-tiba merasakan guncangan di sekujur tubuh saya, dan saya tiba-tiba teringat banyak hal dari kehidupan masa lalu saya. Dalam kehidupan masa lalu ini, saya adalah seorang biksu dan seorang kultivator dalam banyak kehidupan, dan menderita kesulitan yang tak ada habisnya. Seringkali Guru Li Hongxi yang mengajari saya Dharma dan mengajari saya cara berlatih. Terkadang Guru Li Hongxi memiliki gambaran Buddha, dan terkadang dia menunjukkan gambaran Tao. Memperoleh Dharma dalam kehidupan ini berarti memperbaharui hubungan Dharma di kehidupan sebelumnya.